Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Rabbul Ijati, puja kehadirat Allah Azza wa Jalla, serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat berderaikan salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, insan termulia, idra seluruh manusia, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan saat ini, insya Allah saya akan menguraikan sebuah pidato yang berjudul Ukhuwah dan optimisme dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang diangkat dari tema memperkuat persaudaraan dan kepedulian di tengah pandemi. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Yang artinya, dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik dan cobaan yang buruk agar mereka kembali kepada jalan kebenaran. Dalam ayat di atas dikatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan ujian dan cobaan kepada setiap makhluknya, baik itu muda atau tua, miskin atau kaya, bahkan dari yang mulia sampai yang hina, semuanya mendapatkan ujian dan cobaan. Bahkan di negara kita ini, di negara-negara tetangga, bahkan hampir seluruh dunia, kita sedang dilanda cobaan. Apa cobaan tersebut? Jawabannya adalah COVID-19 yang sering kita sebut dengan virus corona. Sebuah virus yang menghentikan aktivitas manusia dari berbagai sektor kehidupan. Karena corona, sekolah diliburkan, ujian ditiadakan, tabligh akbar diberhentikan, pekerjaan diberhentikan, bahkan kota Mekah pun yang sering dikunjungi kini menjadi sepi karena dibatasinya jemaah haji. Hadirin rahimakumullah. Supaya kita lebih kuat dalam menghadapi pandemi ini, kita harus saling menguatkan dan lebih tangguh dalam menghadapi pandemi ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya sesama muslim itu adalah bersaudara, maka dari itu damaikanlah dua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Hadirin rahimakumullah. Sudah jelas dalam ayat tadi dikatakan bahwasannya kita sesama muslim adalah bersaudara, maka dari itu jauhilah permusuhan, dekatilah persatuan. Sedangkan dalam keterangan lain dikatakan al-jam'atur rahmatun wal firqatul adzabun. Perkumpulan adalah suatu rahmah dan perpecahan adalah suatu musibah. Hadirin rahimakumullah. Jika kita lihat di luaran sana, banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan salah satu kerabatnya karena terpapar virus corona, dan banyak lagi orang-orang yang mengalami kerugian-kerugian yang lainnya. Maka dari itu, di kala pandemi ini, kita harus saling menguatkan antar sesama umat muslim, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menghilangkan rasa individual dalam diri kita.
Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Maka dari itu, marilah kita tumbuhkan rasa kepedulian dalam diri kita dan hilangkanlah rasa egois dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwasannya manusia adalah saudara seagama. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Sesungguhnya seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, maka dari itu janganlah kalian menzalimi dan menyakitinya. Hadirin rahimakumullah. Sudah jelas dalam hadis tadi dikatakan bahwasannya kita sesama muslim adalah bersaudara, maka dari itu janganlah menzalimi apalagi menyakiti. Maka dari itu kita sesama muslim, mari kita kuatkan hati, bukan malah saling emosi, saling menasehati, bukan malah saling menjatuhkan harga diri, mengajak kepada kemaslahatan, meninggalkan kemaksiatan, agar kita tertuju kepada kedamaian, bukan kegaduhan, apalagi permusuhan. Hadirin rahimakumullah. Harusnya di kala pandemi ini kita jadikan ukhuwah Islamiyah kita semakin kuat dan terikat, bukan malah semakin rekah dan melemah. Walaupun kita sekarang ini tidak bisa berkumpul, bukan berarti kita tidak bisa bersilaturahmi. Walaupun kita sekarang ini tidak bisa bersalaman, bukan berarti kita tidak boleh mengucapkan salam. Hadirin rahimakumullah. Dari awal sampai akhir dapat saya tarik kesimpulannya bahwasannya di kala pandemi ini kita sesama umat muslim harus saling menguatkan, mempererat tali persaudaraan, menjauhi permusuhan, dan tetap menumbuhkan rasa kepedulian. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Hadirin rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.